bagi Tuhan kita yuk. Ya silakan duduk Bapak Ibu. Bulan ini kita masuk di satu tema yang sudah kita pelajari beberapa minggu ini, yaitu Divine Connection brings great blessings for the family. Jadi koneksi ilahi akan membawa kesukaan yang besar atau berkat yang besar bagi keluarga-keluarga. Siapa di tempat ini yang berkeluarga? Boleh lambaikan tangannya. Ya, saya nggak ngerti kalau Anda nggak lambaikan tangan, apakah Anda lahir langsung turun ke dunia, langsung dewasa, atau seperti apa? Ya, kita pasti punya keluarga, baik itu status kita sebagai anak. Kalau belum menikah, bukan berarti kita tidak berkeluarga. Karena kita masih punya orang tua, kita masih punya mungkin saudara. Tapi ya, kita akan membahas lebih dalam bagaimana koneksi ilahi hubungannya ke berkat yang bisa diterima oleh keluarga. Siapa yang siap untuk mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini? Katakan amin. Ya, jadi Bapak Ibu, zaman gak makin gampang, gak makin tidak semakin baik, tetapi kita tetap harus hidup. Kita tetap harus, mau gak mau, kita tetap harus jalani. Dan seringkali kita muncul pertanyaan-pertanyaan seperti, gimana caranya jalanin hidup saat-saat ini? Sudah cari kerja susah, mendidik anak di masa sekarang tidak gampang, dengan globalisasi, dengan internet dan lain sebagainya, AI, gak gampang besarin anak. Ya, pergumulannya banyak kendala yang dihadapi. Jadi pertanyaan yang muncul di benak kita adalah gimana caranya hidup di zaman sekarang? Puluhan tahun yang lalu ada seorang bernama Chuck Colson menuliskan buku yang berjudul How Now Shall We Live. Itu artinya seperti ini, gimana caranya sekarang kita hidup? Dan Chuck Colson ini adalah seorang penasehat dari Presiden Amerika saat itu, Presiden Nixon. Dan dia adalah seorang yang hidupnya berubah total setelah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus Kristus. Dia mendirikan, jadi ada satu masa di mana dia menjadi penasehat dari presiden dan dia masuk penjara karena posisi yang ada, dan dari penjara itu dia ketemu Tuhan dan lahirlah satu pelayanan yang dia mulai saat itu dan masih ada sampai sekarang, yaitu Prison Fellowship. Jadi mereka melayani di penjara. Dan dia menuliskan buku seperti itu, How Now Shall We Live? Gimana caranya kita hidup di zaman ini? Mungkin pertanyaan itu nggak hanya bagi kita yang sekarang hidup. Pertanyaan ini sudah ada dari berabad-abad yang lalu ketika umat Tuhan dalam pembuangan dan keputusasaan. Di Yeskiel 33 ayat 10 kita bisa baca. Umat Israel waktu itu mengalami yang namanya pembuangan, mereka putus asa dan mereka bertanya, dan kau anak manusia katakanlah kepada kaum Israel, kamu berkata begini, pelanggaran kami dan dosa kami sudah tertanggung atas kami, dan karena itu kami hancur. Bagaimanakah kami tetap dapat hidup? Jadi nggak hanya sekarang pertanyaan ini muncul. Pertanyaan ini muncul sudah dari berabad-abad yang lalu, dan semua orang bisa menanyakan hal yang sama, karena setiap masa punya pergumulannya, setiap orang punya pergumulannya masing-masing. Dan kita punya satu pertanyaan yang sama. Sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, gimana caranya kita bisa hidup? Saya akan masuk di Yohanes 10. Tuhan Yesus mengajarkan perumpamaan mengenai gembala. Diumpamakan, diceritakan mengenai dua tokoh, yaitu gembala dan pencuri. Gembala dan pencuri akan punya dua cara yang berbeda untuk masuk ke dalam sebuah kandang. Kalau dikatakan kalau
dia itu datang dari pintu depan, maka dia pasti gembala. Kalau dia datangnya diam-diam, dia memanjat pagar mungkin dari belakang, dari samping, maka dia adalah pencuri. Dan ini satu ayat yang sangat sering kita dengar. Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang, kata Tuhan, supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi kita bertanya tadi, gimana caranya kita hidup? Dan ayat ini jelas mengajarkan kepada kita bagaimana seharusnya kita hidup. Tuhan Yesus datang untuk memberikan kita hidup dan memberinya dalam segala kelimpahan. Dalam bahasa Inggris dituliskan sangat menarik, life in all its fullness. Betapa indahnya kalau kita mengerti apa rancangan Tuhan bagi hidup kita. Dan kita nggak hanya hidup, sekedar hidup, kita hanya menghadapi masalah, kemudian kita fokus dengan masalah, dan kita nggak melihat bagaimana Tuhan punya rancangan yang besar buat kita. Yaitu kita punya hidup, dan kita punya hidup dalam segala kelimpahan. Katakan amin. Amen. Life in all its fullness. Jadi Yohanes 10 ini kalau Anda baca cuman ayat 10, Anda tidak akan mengerti konteksnya. Makanya tadi saya ceritakan sedikit dari ayat 1 ke 6, Tuhan Yesus berikan perumpamaan mengenai gembala dan pencuri. Dan di ayat 6 dicatatkan seperti ini. Orang yang mendengar itu tidak mengerti perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan. Sama mungkin seperti kita. Ini saya lihat dari depan ada yang bengong. Dan di ayat 7 Tuhan Yesus katakan sekali lagi. Di ayat 6 dikatakan kalau mereka yang mendengar itu tidak mengerti. Dan di ayat 7 Tuhan Yesus ulang sekali lagi perumpamaan ini. Dan dia jelaskan kenapa sampai harus diulang. Saya percaya hal ini penting untuk kita tangkap. Hal ini penting untuk Tuhan Yesus ajarkan saat itu. Dan kalau dia mau mereka untuk mengerti, Tuhan Yesus mau mereka yang mendengar untuk mengerti, maka dia ulang. Dan dikatakan seperti ini di ayat 7. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Barulah kita ketemu dengan ayat 10. Kata Tuhan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Maka kita sekarang tahu bahwa janji Tuhan atau rancangan Tuhan bagi keluarga itu bukan hidup ala kadarnya. Bukan hidup sekedar hidup. Bukan hidup yang penting hidup. Bisa makan hari ini puji Tuhan, besok mikir lagi. Nggak sebatas itu Bapak Ibu. Rancangan Tuhan jauh lebih indah dari itu. Jauh lebih indah. Maka kalau sekarang kita ada di posisi di mana kita belum sampai ke tahap itu, kita perlu mengerti, kita sedang melangkah ke sana. Kita perlu tahu, kita harus melangkah ke sana. Karena itu rancangan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Amin. Dan dikatakan, kita belajar dari Yohanes 10 bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya jalan, Bapak Ibu, untuk mencapai rancangan itu. Jadi koneksi ilahi membawa berkat yang besar bagi keluarga. Kita perlu terhubung dengan Tuhan Yesus, kita perlu terkoneksi kepada Tuhan Yesus untuk bisa kita klaim apa yang menjadi berkat bagi keluarga. Dan Bapak Ibu, koneksi ini enggak hanya berbicara mengenai kita sekedar terhubung dalam hal-hal yang formalitas, seperti ya mungkin yang kita datang ke gereja pada hari Minggu, kita datang sebagai satu
tanda kutip keharusan, kita harus datang karena ini hari Minggu, kita harus ibadah. Tetapi bicara koneksi ilahi, divine connection, itu lebih dari itu. Tidak hanya sekedar satu ritual kita itu terhubung dengan Tuhan, kita itu datang kepada Tuhan, tetapi lebih daripada itu, koneksi itu berbicara mengenai hubungan. Sama-sama bilang hubungan. Koneksi itu bicara mengenai hubungan atau relasi kita dengan Tuhan Yesus sebagai gembala. Jadi dikatakan di Yohanes 10, Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Di ayat 11 kalau Bapak Ibu baca, saya anjurkan kita Bapak Ibu untuk baca satu perikop agar mengerti konteksnya. Di ayat 11 dikatakan, aku adalah gembala yang baik, dan seterusnya. Tuhan Yesus menceritakan mengenai itu, dan penting bagi kita untuk kita terhubung, kita terkoneksi kepada Tuhan Yesus. Katakan amin. Koneksi ilahi membawa berkat yang besar bagi keluarga. Berkatnya apa? Yaitu hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Amin. Jadi pertanyaannya kembali kepada kita. So now, how shall we live? Jadi sekarang gimana caranya kita hidup? Kita udah tahu Tuhan punya rancangan yang baik buat kita. Kita udah tahu apa yang Tuhan sudah tetapkan bagi kita, bagi keluarga kita. Terus sekarang cara menghidupinya seperti apa? Gimana caranya ke sana? Mari kita bahas. Ayat tema renungan kita pada bulan ini Mazmur 128 ayat 1 sampai 6, di situ tertulis semua. Allah itu Tuhan menjanjikan damai sejahtera, kemakmuran, umur panjang, dan berkat atas kehidupan keluarga kita. Bagi kita, bagi mereka yang berjalan di dalam jalannya. Ayat 1, nyanyian ziarah, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Ayat 1, poin pertama, bagaimana kita hidup saat ini adalah dimulai dari takut akan Tuhan. Dulu waktu sekolah saya sekolah di sekolah Kristen, jadi di SD SMP itu selalu ada ayat hafalan. Setiap pagi kami akan bacakan ayat hafalan ini, dan bahkan satu-satunya ayat hafalan yang saya hafal sampai sudah dewasa adalah Amsal 1 ayat 7. Ada yang tahu isinya? Nggak ada yang tahu, karena kita nggak satu sekolah. Amsal 1 ayat 7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Ada yang tahu, masih sekolah soalnya. Dimulai dari takut akan Tuhan, Bapak Ibu. Semuanya bermula dari situ. Dikatakan di Amsal 1 ayat 7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Kemudian di ayat Amsal 9 ayat 10, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Di Mazmur 111 ayat 10 juga dikatakan hal yang sama. Maka dalam kita menjalani hidup, seharusnya ini jadi landasan utama, jadi prioritas pertama. Yaitu segala sesuatunya dimulai dari Tuhan. Amin. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Bukan berlaku kebalikannya. Ketika kita bilang kita hidup menurut jalan Tuhan, kesannya kita seperti terkekang, kita seperti tersandra, nggak bisa melakukan apa-apa. Bukan seperti itu. Karena sebagian orang ada yang mungkin baru lahir baru bertobat, tadinya dia suka dunia malam, atau tadinya dia suka hal-hal yang sifatnya duniawi. Ketika dia lahir baru, dia merasa tertekan, dia merasa terkekang, karena wah, kalau anak Tuhan udah nggak boleh dong begini, nggak boleh dong begitu. Tetapi dikatakan di ayat 1, kok berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya.
Jadi ini ada kontras. Ada kontras. Saya berdoa jemaat Tuhan di tempat ini semuanya berbahagia. Amin. Karena kita semua adalah orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Amin. Ayat kedua, apabila engkau makan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Yang kedua, poin yang kedua bicara mengenai kita bisa menikmati berkat. Saya tuliskan dapat menikmati berkat, dan di ayat 2 ini mungkin lebih spesifik bisa bicara mengenai hal berkat finansial. Tahukah Bapak Ibu bahwa tidak semua orang bisa menikmati apa yang sudah mereka lakukan, jerih payah yang mereka sudah usahakan selama di dunia. Mereka berusaha keras, mereka bekerja dengan begitu keras, tetapi nggak semua orang punya kesempatan untuk bisa menikmati apa yang mereka sudah bangun selama mereka hidup. Kenapa? Ada yang bekerja begitu keras pagi sampai malam, kemudian dia nggak perhatikan kondisi kesehatannya ternyata menurun. Di umur 50-an sudah darah tinggi, gulanya sudah nggak karuan, dan lain sebagainya. Dia nggak bisa nikmati, mungkin duitnya banyak, tapi dia harus hidup dari pengobatan ke pengobatan dan lain sebagainya. Banyak sekali orang yang seperti itu. Tapi kita mau belajar bagaimana firman Tuhan sudah memberikan kita guidance, memberikan kita panduan, di mana di ayat 2, ini masih lanjutan dari ayat 1, kalau kita jalan, mengikuti jalan Tuhan, maka kita mempunyai karunia untuk bisa menikmati berkat. Kita punya karunia untuk memakan hasil jerih payah tangan kita sendiri. Amin. Yang kedua berbicara mengenai berkat finansial. Dapat menikmati berkat. Ayat 3 dan 4. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Yang ketiga, keluarga kita itu menjadi taman berkat. Sama-sama katakan taman berkat. Keluarga kita bukan ladang yang kering, bukan pohon yang tandus. Dikatakan istri akan menjadi pohon anggur yang subur, anak-anak seperti pohon zaitun. Sesungguhnya demikian diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Wow, betapa indahnya apa yang Tuhan janjikan bagi keluarga-keluarga yang ada di tempat ini. Amin. Tanaman itu bukan, kita seringkali acuh dengan yang namanya tanaman, dan kita nggak pernah mengerti kalau ternyata tanaman itu adalah cukup mahal. Saya baru dari luar kota dan kami mengunjungi toko jual tanaman. Tanaman kecil-kecil itu harganya kok bisa 1 juta. Kalau sudah setinggi ini, ada yang percaya tanaman yang kurang lebih sama harganya 5 juta. Dan Anda perlu mengerti bahwa tanaman itu adalah barang yang punya nilai. Dan bayangkan kalau keluarga kita itu seperti apa yang dituliskan di ayat 3. Coba ditampilin lagi. Istrimu akan menjadi pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, dan anak-anakmu seperti pohon zaitun. Betapa bernilainya keluarga kita. Kalau kita masuk, ikut jalan Tuhan, dan Tuhan memberikan berkat. Kita punya keluarga dengan tanaman yang begitu bernilai, dan kita punya keluarga yang begitu indah. Ayat 5 dan 6, poin yang terakhir, tidak hanya berhenti di kita dengan generasi di bawah kita, maka di ayat ke-5 dan 6 dituliskan kiranya
Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Damai sejahtera atas Israel. Jadi tidak hanya Anda sebagai suami, Anda sebagai istri, dan Anda sebagai anak berhenti di situ. Tapi Anda akan melihat anak-anak dari anakmu, artinya Anda akan melihat cucu. Di sini kita ada Akong Daniel. Akong Daniel sudah melihat anak-anak dari anaknya. Betapa bahagianya kalau Anda lihat Akong begitu berseri-seri terus. Amen. Begitu bahagia. Ada Opung juga. Opung sudah lihat anak-anak dari anak-anaknya. Begitu bahagianya orang-orang yang berjalan di dalam jalannya Tuhan. Amin. Siapa yang mau hidup kita diberkati, kita diberikan umur panjang untuk bisa lihat anak-anak dari anak-anak kita? Ada yang mau? Wow, luar biasa. Jadi semuanya itu dimulai dari Tuhan. Jadikan Tuhan menjadi pusat dari keluarga kita. Jadikan Tuhan menjadi pusat dari keluarga kita. Saya undang teman-teman musik. Koneksi ilahi itu berbicara bukan sekedar ritual. Kita bicara divine connection sepanjang tahun ini. Bapak Ibu mari sadari, kita bicara koneksi ilahi, kita nggak bicara mengenai kita datang di hari Minggu, kemudian kita melakukan ibadah. Ya, itu salah satunya, betul. Tetapi lebih daripada itu, ini bicara mengenai hubungan, relasi. Bagaimana sebenarnya hubunganmu dengan Tuhan? Bagaimana relasimu terhadap Tuhan? Saya bisa ketemu dengan Presiden Prabowo contohnya. Saya bisa saja punya koneksi dengan Presiden. Tetapi koneksi saya tentunya akan kalah kalau muncul anaknya. Pastinya hubungan atau relasi yang beliau miliki dengan anak jauh lebih kuat daripada apa yang saya miliki, karena saya orang luar. Tapi Anda perlu sadari kalau Anda, setiap daripada kita adalah anak Tuhan. Kita adalah anak Tuhan. Kita punya Bapa yang luar biasa. Jadi pastikan kita punya hubungan, kita punya relasi dengan Tuhan. Dimulai dengan takut akan Tuhan dan membangun hidup keluarga kita berlandaskan firman Tuhan. Saya berdoa pagi hari ini kiranya kita semua diberkati dengan firman Tuhan, dan kita berdoa Tuhan akan pulihkan. Mungkin ada keluargamu yang sedang berbeban. Amin. Mungkin ada yang lagi hilang arah, mungkin ada yang lagi hilang damai, mungkin ada yang hilang juga kehangatan di dalam keluarga. Mungkin ada keluarga yang sedang menghadapi tekanan. Mari kita hampiri Tuhan sekali lagi. Saya undang kita bangkit berdiri. Ya Tuhanku, Aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. ini yang kami renungkan. Inilah yang ku renungkan setiap waktu
Bapa, kami berdoa pada pagi hari ini, kalau ada keluarga yang mungkin sedang dalam tekanan, kalau ada keluarga yang mungkin sedang lagi dalam pergumulan, Tuhan, Kau yang melihat, Kau melihat setiap isi hati kami ya Bapa. Kiranya Roh Kudus-Mu sendiri yang menjamah, Roh Kudus-Mu sendiri yang memberikan guidance, memberikan panduan, memberikan jalan keluar kemana seharusnya kami melangkah, setiap langkah yang harus kami ambil. Kami minta Roh Kudus-Mu Tuhan. Oh, come Holy Spirit, come Holy Spirit. Kami berdoa Tuhan bagi setiap jemaat yang hadir pada pagi hari ini, juga yang menyaksikan secara online. Kami berdoa untuk setiap daripada kami, setiap daripada mereka Tuhan. Biar Tuhan kasih-Mu mengalir Tuhan pada mereka. Kasih-Mu mengalir Tuhan, mengalir. Hamba-Mu sudah siap selesai berkata-kata ya Bapa. Kiranya setiap firman yang sudah kami dengar pada pagi hari ini bisa menjadi rema Tuhan bagi hidup kami. Kami bisa menjadi pelaku firman juga Bapa.